Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan materi. Kita masuk pada analisis transaksi. Sebelum kita masuk pada materi, kita ulas sebentar materi sebelumnya. Kita sudah membahas yaitu tentang pembagian akun. Jadi akun pada perusahaan jasa itu terbagi menjadi 5 kelompok besar. Ada namanya harta, utang, modal, pendapatan, kemudian beban 5. Dan masing-masing ini ada golongannya. Harta minimal terbagi menjadi ada namanya harta lancar, harta tetap, harta tidak berwujud. Lancar, tetap, dan tidak berwujud ada pula jenis-jenisnya. Contohnya juga udah dikasihkan kemarin kan. Kemudian utang. Utang ada dua, ada utang jangka pendek atau utang lancar dan utang jangka panjang. Ya, contohnya juga udah dikasihkan pada perusahaan jasa. Kemudian modal ada dua, ada modal pemilik, modal sendiri ya. Ada juga modal yang berasal dari orang lain. Kemudian berikutnya pendapatan ada dua, ada pendapatan operasional, ya pendapatan non operasional atau pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Begitu pula beban juga ada beban usaha atau beban operasional dan beban non operasional atau beban di luar usaha. Oke. Ya, itu Bapak asumsikan sudah kalian pahami. Karena untuk bisa memahami, menganalisis transaksi ini harus punya modal itu tadi. Punya pemahaman tentang pembagian akun. Satu, itu syaratnya. Untuk bisa menganalisis transaksi. Kemudian syarat yang kedua, ketika kita nanti menganalisis transaksi, ya ini namanya transaksi. Ya, dalam menganalisis transaksi ini, kalian harus memposisikan diri kalian sebagai pemilik usaha. Ini usahanya adalah usaha bengkel maju mundur. Jadi coba dibayangkan. Sudah siap? Ya. Kalian bayangkan kalian punya bengkel. Nama bengkelnya adalah bengkel maju mundur. Ya. Hari ini kalian sedang duduk di bengkel kalian. Jadi bengkel kalian itu ada tempatnya, ada tanahnya di situ, ada lokasinya ya. Ada peralatan, perlengkapan lengkap, pokoknya alat-alat servis, spare partnya situ ada semua. Sudah? Dan saat ini kalian sedang duduk di bengkel itu untuk menganalisis transaksi. Sudah ada bayangan? Pemilik usaha sedang duduk di bengkel, ya. Coba bayangkan bengkel. Nah, bengkel itu adalah punya kalian. Nama bengkelnya maju mundur. Itu syaratnya cuma dua itu saja. Paham pembagian akun dan memposisikan diri kalian sebagai pemilik usaha. Harus kalian beranggapan bahwa bengkel ini adalah punya kalian, bukan punya orang lain. Harus seperti itu. Ya, kalau nggak gitu nanti ya repot sendiri urusannya. Udah ya. Oke, setelah kita memenuhi dua syarat tadi, kita langsung ke pembahasan analisis transaksi. Apa itu transaksi? Nah, ini namanya transaksi. Ya. Transaksi itu adalah kegiatan dalam menjalankan usaha yang di situ ada nominal uangnya. Ini kan ada semua uangnya di sini. Ya. Dan setiap usaha pasti ada transaksi. Ya macam-macam bentuknya. Ya. Nah ini saya contohkan ya, Bapak contohkan di usaha bengkel kalian. Namanya bengkel maju mundur. Ini adalah bengkel punya kalian masing-masing. Oke lanjut. Nah ini kita mau menganalisis transaksi pertama. Ada tanggal 1. Jadi ini tanggal ya. Transaksi ini terjadi selama Desember 2017. Transaksi pertama. Disetorkan uang tunai bla 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 bla. Yes, masing-masing senilai 200. Sekarang Bapak tanya, siapa yang menyetorkan barang-barang ini? Siapa? Ya kalian. Kalian ini siapa? Pemilik usaha, bukan orang lain. Ya, karena yang mencatatnya kalian berarti yang melakukan penyetorannya juga kalian. Oke, cara menganalisisnya kalian buat format seperti ini, ada kolom tanggal, kemudian sebelahnya ada analisis transaksi. Sebelah sini kita isi bulan dan tahunnya, ini ya. Kemudian sebelah sini ini kita isi tanggal terjadinya transaksi. Tadi tanggal 1, maka kita isi tanggal 1. Oke, sekarang kita analisis. Disetorkan uang tunai, oli, suatu set kunci, tanah, gedung, masing-masing senilai 200. Jadi masing-masing 200 nilainya ini. Ya. Sekarang kita lihat. Ya. Ketika kita menyetorkan uang tunai, oli, dan seterusnya ke
bengkel kita, ya, apa yang terjadi dengan bengkel kita? Misalnya, yang pertama dulu, kita menyetorkan uang tunai ke bengkel senilai 200. Apa yang terjadi dengan bengkel kalian masing-masing? Uangnya bertambah, ya kan? Kenapa bertambah? Ya kita kan setor duit, setor uang tunai ke bengkel. Nah, uang tunai itu nama akunnya, uang tunai ya, nama akunnya adalah apa? Kas. Ya, apa yang terjadi dengan bengkel kita kalau kita setor uang ke bengkel? Kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Tambah berapa? 200. Maka kas bertambah 200, ya. Kemudian berikutnya, ini uang tunai sudah. Oli ini apa nama akunnya kalau di bengkel? Perlengkapan. Kalau kita setor oli ke bengkel, maka perlengkapan bengkel kita bertambah, ya. Maka perlengkapan bertambah senilai 200. Kunci dan tang ini kalau di bengkel apa namanya akunnya? Peralatan. Ikut bertambah berapa? 400. Kok 400? Ya kunci 200, tang 200. Maka peralatan bertambah jadi 400, ya. Apalagi? Tanah. Ya, maka tanah bertambah 200. Masih ada? Ada. Apa? Gedung. Ya, ini ya, gedung ya. Gedung bertambah 200. Masih ada? Masih? Apa lagi? Nah, kas, perlengkapan, peralatan, tanah, ya, dan gedung ini, ya, bagi kita namanya adalah modal. Benar nggak? Ini dikatakan sebagai modal usaha. Semuanya ini. Ya, betul. Namanya modal. Berapa total modal kita? Ya, tinggal dijumlahkan. 200 kas, 200 perlengkapan, ini. Totalnya ada 1.200. Modal kita bertambah 1.200. Gitu ya. Itu analisis transaksi pertama. Oke, clear. Kemudian transaksi tanggal 5 caranya sama. Di sini kita tulis tanggalnya, tanggal 5. Kemudian kita baca transaksinya. Telah diselesaikan servis sepeda motor 3 orang pelanggan, masing-masing senilai 150 dibayar tunai. Kita udah nyervis motor orang ya, 3 motor. Masing-masing nilainya 150. Langsung dapat duit kita. Berarti apa yang terjadi dengan bengkel kita kalau kita benerin motor 3 kemudian langsung dapat duit? Apa duit ini? Kas. Kasnya bertambah berapa? 3 motor masing-masing 150, berarti kas bertambah 450. Apa lagi? Apa? Selain kas ada namanya pendapatan, ya kan? Benar nggak ini? 450 ini bisa kita sebut 450 ya, ini bisa kita sebut sebagai pendapatan usaha kita. Betul, ya kan? Cuman yang jadi masalah adalah nih, pada rumus persamaan dasar akuntansi kita hanya memperhitungkan harta sama dengan utang plus modal. Sementara akun pendapatan dan beban di sini kita belum memperhitungkan. Kemarin kan ada 5 kan kelompok ya, ada harta, utang, modal, pendapatan dan beban. Nah, di analisis transaksi sekarang ini ya, pada persamaan dasar akuntansi kita hanya memperhitungkan harta, utang dan modal. Jadi tidak ada di sini rumus untuk pendapatan dan beban. Nah, kembali ke permasalahan di sini. Tadi kita udah sepakat bahwa tanggal 5 ini kita dapat uang kas bertambah 450 dan kita memperoleh pendapatan juga senilai sama 450. Ya. Cuma jadi masalah karena di sini nggak ada rumus untuk pendapatan. Terus gimana? Gini, pendapatan ini ya akan berpengaruh terhadap apa? Modal. Kalau kita dapat memperoleh pendapatan, maka modal kita akan bertambah ya.
maka modal bertambah 450. Ya, gitu ya. Nah, setiap ada perubahan modal, ini kan ada kata-kata modal ya. Setiap ada perubahan modal, entah dia bertambah ataupun dia berkurang, ya. Kecuali yang di sini tadi, ini, ya. Karena ini adalah modal awal, ya, dengan transaksi penyetoran tadi. Nah, setiap ada perubahan modal, entah modal bertambah atau berkurang, maka itu wajib dikasih keterangan. Ya, modal kita bertambah 450 karena ada apa tadi? Karena kita memperoleh namanya pendapatan jasa. Maka kasih keterangan pendapatan jasa. Tanggal 5, clear. Tanggal 7, tulis tanggalnya di sini ya, tanggal 7. Kemudian dibayar gaji karyawan sebesar 40. Siapa yang bayarnya? Kita. Kita ini siapa? Pemilik usaha, pemilik bengkel. Tanggal 7 kita membayar gaji karyawan. Sehingga apa yang terjadi dengan bengkel kita? Kas berkurang. Karena untuk bayar berkurang berapa? 40. Apa lagi? Karena kas kita berkurang, maka modal kita ikut berkurang. Ya enggak? Kenapa modal bisa berkurang? Karena kita membayar namanya beban. Beban gaji. Cuman masalahnya kan kayak yang di kasus di sini tadi ya. Di sini kan nggak ada akun beban, hanya ada harta utang dan modal. Maka di sini beban gaji tadi ya, selain mengurangi kas, maka beban gaji itu efeknya dia akan mempengaruhi modal kita ikut berkurang senilai 40. Sama kayak tadi, setiap ada perubahan modal, ini kan tadi bertambah ya keterangannya ini modal berkurang. Kenapa berkurang? Karena adanya apa? Ini tadi beban gaji. Jadi secara umum modal itu bertambah karena kita memperoleh pendapatan. Modal bisa berkurang karena kita membayar beban. Itu secara umum, patokan secara umum. Kemudian tanggal 9. Oke, tulis tanggal 9. Apa yang terjadi? Dibeli perlengkapan bengkel senilai 100, baru kita bayar 30. Siapa yang belinya? Kita. Kalian masing-masing membeli perlengkapan bengkel kalian. Berapa nilai perlengkapan itu? 100. Ya. 100 nilai perlengkapannya. Misal beli oli lagi, kemudian apa lagi perlengkapan di bengkel itu ya. Misal karet untuk tambal ban. Nah, beli ya senilai 100. Tapi baru kita bayar 30. Ya. Kemudian apa analisisnya? Apa yang terjadi dengan perusahaan bengkel kalian? Ketika membeli perlengkapan nilainya 100 tapi baru kita bayar 30. Apa? Yang jelas kas. Duit kita berkurang. Kenapa berkurang? Karena untuk bayar ini tadi baru kita bayar 30. Berarti kas kita berkurang 30. Kemudian apa lagi? Perlengkapan. Coba kalian bayangkan. Kalian beli perlengkapan. Ya, oli dan sebagainya tadi. Ya, oli dan karet tambal ban. Beli di bandar. Ya, dapat harga 100. Tapi baru kita bayar 30. Kemudian oli dan karet tadi kita bawa kemana? Bawa ke perusahaan. Sehingga kas tadi berkurang. Karena kita tadi bayar di bandar 30. Kemudian perlengkapan yang berupa karet tambal ban sama oli tadi kan kita taruh di perusahaan. Sehingga nilai perlengkapan kita bertambah berapa? 100 lah. Ya kan? Kan nilainya kan 100 perlengkapan tadi. Oli sama si karet ban tadi kan, tambal ban. Ya. Masih ada satu lagi. Apa? Kita beli perlengkapan harganya 100 tapi baru bayar 30. Baru kita bayar 30 sehingga kita punya namanya utang. Berapa? 70. Ya kan? Utang 70. Masuk akal ya? Oke, lanjut. Tanggal 11. Oke, tanggal 11. Telah diselesaikan servis 2 unit kendaraan bermotor 500. Dibayar bulan depan. Nah, jadi kita udah benerin 2 motor, ya, biaya servisnya nilainya ada 500, tapi orang itu belum bayar. Kapan bayarnya? Bulan depan. Nah, ada kan transaksi seperti itu kan? Udah selesai kita servis tapi orangnya nggak ada duit. Ya, berapa nilainya? 500. Ya, tapi belum dia bayar. Apa analisisnya di sini?
500 ini kan punya kita, hak kita kan, tapi belum kita terima, maka kita punya namanya tagihan atau piutang bertambah senilai 500. Ya. Piutang itu tagihan. Ya. Piutang itu kebalikan dari utang. Ya. Kalau piutang itu tagihan uang kita di orang, ya. Uang kita yang ada di orang yang belum kita terima itu namanya piutang, hak kita. Kalau utang itu kewajiban kita untuk membayar. Misalnya kita pinjam uang ke bank, nah namanya utang bagi kita uang itu. Tapi kalau kita minjamin uang ke orang lain, meminjamkan uang ke orang lain, maka namanya bukan utang, tapi piutang. Ingat, yang kita lihat adalah dari sisi kitanya. Kita ini pemilik bengkel. Lanjut. Jadi kita punya piutang, punya tagihan ke orang itu senilai 500. Terus apa lagi? Ya. Nah, uang 500 ini tadi, ya, ini bisa juga kita anggap sebagai pendapatan, walaupun itu belum kita terima. Bisa kita sebut sebagai pendapatan dalam akuntansi. Balik lagi ke masalah sini. Pendapatan nggak ada. Maka kalau kita mendapat pendapatan, apa ya pengaruhnya terhadap modal? Modal akan bertambah. Ada perubahan modal, kasih keterangan. Apa? Pendapatan jasa. Ngono ya. Lanjut tanggal 20. Dijual. Apa ini? Dijual sebagian perlengkapan. Ya, jadi kita menjual sebagian perlengkapan. Mungkin tadi oli tadi ada yang udah nggak laku-laku ya. Atau karet tambal ban tadi nggak laku-laku juga, akhirnya kita memutuskan udahlah kejual ke bengkel lain ya, kita jual perlengkapan, tapi ya nggak semua, hanya sebagian saja. Berapa nilai yang kita jual? 15 secara tunai, artinya karet tambal ban itu tadi kita jual ke bengkel lain, kemudian langsung kita dapat duit tunai. Kalau kita dapat duit berarti apa? Tanggal 20 ya, dapat duit, kas bertambah senilai 15. Apalagi di sini kita jual perlengkapan, sehingga perlengkapan bengkel kita berkurang, ya kan? Senilai 15. Itu tanggal 20. Berikutnya 22. Diambil uang bengkel untuk kepentingan pribadi. Apa istilahnya di pembagian akun kemarin? Prive, pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Oke, kita tulis tanggal 22. Diambil uang. Siapa yang ngambilnya ini? Kita sebagai pemilik usaha mengambil uang bengkel. Berapa? Ngambilnya itu. Nilainya 5. Ya. Sehingga apa yang terjadi dengan bengkel kita? Kalau uang bengkel kita ambil, ya kas berkurang. Ya enggak? Selain kas berkurang, apa pengaruhnya? Modal juga ikut berkurang karena adanya prive, modal ikut berkurang 5. Kenapa modal berkurang? Karena adanya prive. Apa itu prive? Prive itu kita mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, sehingga efeknya adalah kas perusahaan kita berkurang 5, kemudian modal juga ikut berkurang 5, gitu ya. Berikutnya tanggal 25. Ini tanggal 25. Dibeli token listrik 50 tunai. Kita beli token listrik. Beli itu pakai duit, sehingga kas perusahaan berkurang 50. Apalagi? Beban listrik, tapi beban di sini nggak ada, maka beban ini mempengaruhi modal kita ikut berkurang, ya kan? Nah, kenapa berkurang? Karena ada namanya beban listrik, itu ya. Nih, karena adanya beban listrik. Kemudian tanggal 26. Nih ya, 26. Telah diselesaikan servis kendaraan 500, tapi baru kita terima 350. Ya, jadi tanggal 26 ada orang servis ya, motor ya. Ebrek misalnya, setelah kita servis total 500. Ternyata orang itu baru bayar 350 dari total 500. Sehingga apa yang terjadi dengan bengkel kita tanggal 26 ini? Kita dapat duit. Berapa dapat duitnya? Ini 350. Kas bertambah 350. Apa lagi?
kita masih punya tagihan. Uang kita di orang itu masih berapa? 150. Sehingga piutang kita bertambah 150. Itu kan? Apalagi? Selanjutnya, ya, nilai 500 ini sama kayak kasus di atas tadi, bisa kita sebut sebagai pendapatan walaupun belum kita terima seutuhnya. Balik ke masalah tadi, pendapatan nggak ada di rumus, maka pendapatan pengaruhnya adalah menambah modal. Maka modal kita di sini bertambah. Bertambah berapa? Totalnya ini 500. Ya, bertambah 500. Kok bisa 500? Iya, karena 350 udah kita terima, yang ini nanti. Ya. Tetap ini namanya pendapatan 500 walaupun belum kita terima seutuhnya. Kayak ini tadi kan. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 11. Ya, ini kan belum kita terima nih. Tapi tetap bisa kita katakan sebagai pendapatan gitu ya. Nah, karena modal di sini dia berubah, maka di sini kita kasih keterangan apa? Pendapatan jasa. Gitu ya. Kemudian terakhir ini kayaknya. Iya, tanggal 31. Tanggal 31. Diterima pelunasan transaksi tanggal 26. Ada apa tanggal 26? Tanggal 26 tadi ya ada orang servis, kita udah selesai kerjain, nilainya 500 tapi baru kita terima 350 sehingga uang kita di orang itu masih berapa? 150. Namanya piutang. Nah, tanggal 31 dia datang mau melunasi. Ya. Kalau mau lunas berarti orang itu bayar ke kita berapa? Ya sesuai nilai piutangnya 150 sehingga kita memperoleh uang senilai 150 kas bertambah. Apalagi satunya? Tagihan kita ke dia berkurang menjadi lunas, maka piutang kita terhadap orang yang tanggal 26 itu tadi berkurang senilai 150 ya. Oke, selesai. Itu cara menganalisis. Jadi saya ingatkan kembali, untuk menganalisis transaksi ya, kalian harus paham pembagian akun. Kemudian kalian harus membayangkan bahwa bengkel maju mundur ini adalah punya kalian. Kalianlah yang punya, ecaknya. Kalian tuh bosnya. Hari ini sedang menganalisis transaksi. Siapa yang mencatat transaksi ini? Ya kalian sebagai pemilik usaha. Itu ya. Nah, dari transaksi-transaksi ini kemudian kita buatkan namanya analisis transaksi ya. Ini saya buat ke samping ini karena untuk mempermudah saja ya. Tapi nanti kalian buatnya ya nggak usah ngikut ini. Jadi nanti ketika ada soal begini ya, misalnya ada transaksi kemudian di bawahnya kalian bikin analisis, bentuknya seperti ini. Ini hanya untuk mempermudah saja saya bikin ke samping ini ya. Itu yang perlu dipahami untuk analisis transaksi. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.